Kembali di Anju Sore, pemirsa, visual ini adalah visual terkini dari Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur, di mana saat ini suasana di sekitar pondok pesantren masih steril karena petugas masih melakukan upaya evakuasi korban dari bawah runtuhan musola yang ambruk. Hingga saat ini sudah tercatat ada 3 orang santri yang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya dirawat di sejumlah rumah sakit. Dan saat ini petugas masih lalu lalang, di mana juga alat berat sudah sejak semalam sudah standby untuk melakukan evakuasi. Namun hingga hari ini evakuasi belum bisa dilakukan dengan bantuan alat berat karena kondisi bangunan yang masih labil dan rawan terjadinya runtuhan kembali. Dan saya akan kembali ajak Anda untuk mengetahui informasi terkini bersama rekan kami Pramono Putra. Pramono, apa upaya atau apa yang menjadi prioritas petugas yang dilakukan hingga saat ini? Ya, baik Davi. Jadi terkait dengan sterilisasi lokasi yang digunakan untuk memperlancar upaya evakuasi yang dilakukan oleh petugas. Saat ini sudah bersama kita Kasat Samapta dari Polresta Sidoarjo, Bapak Kompol Yudi. Selamat sore, Bapak Yudi. Sore. Nah ini bagaimana sebenarnya sore ini situasinya makin menjauh dari pondok yang disterilkan. Durasinya atau radiusnya 100 meter, keluarga korban dilarang masuk. Ini sebenarnya bagaimana Pak Yudi? Ya, jadi untuk kepentingan evakuasi, agar tim evakuasinya bisa melaksanakan kegiatan operasional dengan aman dan lancar, jadi kita melaksanakan sterilisasi sekitar lokasi kejadian, radius kurang lebih 100 meter terhadap warga dan warga masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Ya, jadi tujuannya adalah untuk kita melaksanakan pengamanan dan kelancaran kegiatan evakuasi. Demikian. Ya, kalau ada keluarga korban ingin melihat proses evakuasi atau ingin mendekat ke lokasi pondok, bagaimana Pak? Kan mereka juga ingin melihat keluarganya ini. Untuk keluarga korban, untuk memastikan yang belum bisa ada kabar dari keluarganya bisa menghubungi pos antemortem dari Polres Sidoarjo. Ada posnya di sebelah timur TKP. Karena kalaupun mau mendekat ke lokasi, saya yakin dan percaya nggak akan bisa memastikan keberadaan dari keluarganya itu. Okay. Jadi disarankan keluarga korban langsung ke posko gitu ya? Ya, jadi bisa melaporkan kalau memang ada anggota keluarganya yang sampai dengan saat ini belum ada kabarnya, belum bisa dipastikan keberadaannya, bisa melaporkan agar nanti kalau memang nanti ada informasi terbaru terkait dengan keberadaan korban bisa nanti di cross check ke posko antemortem. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kompol Yudi, Kasat Samapta Polresta Sidoarjo. Dan pemirsa, kalau kita lihat di layar televisi Anda, memang keluarga korban banyak yang menunggu. Kalaupun tadi pagi atau kemarin masih bisa mendekat ke pondok, namun saat ini keluarga korban tidak bisa mendekat karena memang lokasi atau jalan menuju pondok itu disterilkan. Dan dari keluarga korban sendiri ada yang terus berdatangan. Mereka ingin melihat kondisinya bagaimana, namun dari pihak kepolisian atau dari tim evakuasi menyarankan agar keluarga korban ini langsung menuju ke posko yang disediakan di bagian timur pondok atau di bagian belakang. Lokasi posko sendiri sekitar 300 meter dari pondok pesantren Al-Khozini yang ada di Buduran Sidoarjo. Demikian Devi. Baik. Terima kasih Pramono Putra melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Khozini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, bangunan musala lantai 3 Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur ambruk saat digunakan ratusan santri melaksanakan sholat asar berjemaah pada Senin sore. Akibat kejadian itu puluhan santri terluka dan 3 santri meninggal dunia.
Bangunan musola pesantren Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada pukul 3 Senin sore saat para santri sedang sholat asar berjamaah. Insiden berawal dari pekerjaan pengecoran di lantai atas. Dugaan sementara, pondasi bangunan yang tidak mampu menahan beban tambahan sehingga menyebabkan runtuhnya konstruksi dari lantai atas. Sebagian besar santri berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian tertimbun reruntuhan bangunan. Petugas BPBD dan Basarnas Jawa Timur langsung diterjunkan untuk mengevakuasi para korban, namun proses evakuasi mengalami kesulitan karena beratnya bobot material beton. Pihak Ponpes mengaku proses belajar mengajar dihentikan sementara. Pengasuh Ponpes Al-Qazini, Kiai Haji R. Abdus Salam Mujib, mengatakan proses pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan dan rencananya tidak akan menggunakan atap namun akan dibuat hall. Selesai itu, sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai hari ini berarti ya? Pengecorannya berarti selesai hari ini? Selesai katanya iya. Jadi bangunannya punya izin atau? Nah itu nggak tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Nggak pakai. Jadi sepertinya ini menopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti bubuk di bawahnya. Izin pakai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? 10 bulan. 10 bulan. Empat korban sudah dievakuasi dan saat ini menjalani perawatan medis di RSUD Sidoarjo, RS Siti Hajar, dan RSUD Delta Surya Sidoarjo. Sementara 3 korban meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait korban luka yang masih dirawat di rumah sakit, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yoyo Agusta di Rumah Sakit Siti Hajar. Selamat sore, Yoyo. Ada berapa korban yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar hingga saat ini? Ya, selamat sore, Dava. Pemirsa, saat ini saya berada di Rumah Sakit Siti Hajar, di mana hingga saat ini korban reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Qazini masih berjumlah 9 orang, yang dimana pada tadi pagi itu 3 orang telah sukses menjalani operasi akibat adanya luka besar maupun patah tulang, dan ketiga pasien tersebut saat ini sudah kembali ke kamar inap mereka. Dan juga dapat kami laporkan pemirsa bahwa dari pagi tadi hingga saat ini Rumah Sakit Siti Hajar belum atau tidak menerima lagi adanya korban reruntuhan bangunan dari Pondok Pesantren Al-Qazini yang dirawat di tempat ini. Demikian, kembali ke studio. Baik. Terima kasih Yoyo Agusta melaporkan langsung dari Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo. Selamat bertugas kembali. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya 3 santri yang tertimpa musolah di Pondok Pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Hovifah meminta keluarga untuk bersabar atas musibah ini dan penanganannya akan dilakukan sebaik mungkin oleh tim gabungan. Bisa dievakuasi dengan selamat. Kondisi tertentu kemudian terkonfirmasi meninggal dunia tadi malam 1, pagi ini tadi 2. Kita semua berduka cita, mudah-mudahan mereka bahagia di sisi Allah, keluarganya diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan, karena sampai dengan saya duduk tadi ada relawan yang menyampaikan bahwa sang ibu ini belum bisa makan sebelum ketemu anaknya. Jadi tadi malam kan hampir semua saya kelilingi, saya bersapa, karena ada
ada di antara mereka yang bilang, oh kenapa sepertinya berhenti evakuasi, karena mereka melihat kerennya kok nggak gerak, eskavatornya kok nggak bekerja. Saya menjelaskan satu persatu bahwa kalau ini langsung diambil bongkahan-bongkahannya dengan eskavator atau crane, malah takut itu kemudian yang bongkahan yang tidak terangkut itu akhirnya mendesak ke bawah, kira-kira gitu. Jadi ini Gubernur Aceh dan Sumatera Utara kembali berpolemik. Kali ini terkait plat nomor kendaraan dari Aceh yang masuk ke Sumatera Utara. Ayu Sore segera kembali.